lagi di ibadah online kita minggu ini. Sekarang kakak mau menanyakan kabar adik-adik ya. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Sekali lagi ya, yang lebih kencang. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Ya, kita akan memulai ibadah kita. Tapi sebelum kita memulai ibadah kita, yang perlu kita persiapkan yang pertama adalah berpakaian rapi, yang cantik, yang ganteng. Yang kedua, siapkan Alkitab kita. Yang ketiga, persiapkan adalah persembahan kita. Jangan lupa di tangan kanan ya adik-adik. Yang keempat dan yang terpenting adalah siapkan hati kita, karena kita mau memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Selamat ibadah sekolah minggu adik-adik. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bernyanyi Anak Tuhan Pergi Sekolah Minggu. Kita nyanyi bersama-sama adik-adik. Mari kita bersaat teduh yang dipimpin Mama dan Papa. Kita ambil sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Baik adik-adik, mari kita bernyanyi dari buku ND 569 ayat 1 dan 2. Ode bata tung longgang dorohaku. Semangat ya. Ode bata tung longgang dorohaku. Ode bata longgang dorohaku molohu bereng nati nopami saluhut bintang hilap dohot ronggu maka tidak kon hasang aponi marendea memuji ho ode bata sangap doho marende Tuhan memuji ho ode bata sangap doho.
Ladang diadaran doho tombak. Di ladang diadaran doho tombak, marende pidong tun masai sona. Usuni dolok sungai doho trura, mamarita hon sangap Tuhan. Marendeau, marendeau Tuhan memuji ho. Ode bata sangap doho. Marendeau Tuhan memuji ho. Ode bata sangap doho. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang masih kami boleh rasakan hingga saat ini. Kami bersyukur buat penyertaan perlindungan Tuhan sepanjang minggu ini. Kami juga bersyukur Tuhan buat hari ini kalau kami masih bisa menikmati ibadah online kami. Tolong kami Tuhan untuk bisa sungguh-sungguh bisa memuji dan memuliakan Tuhan, dan lewat ibadah ini kami boleh mengenal Engkau lebih lagi. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari adik-adik semua, sebelum kita mendengarkan hukum Taurat, mari kita bernyanyi. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan matamu, ciluk Pak. Hati-hati gunakan matamu, ciluk Pak, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, ciluk Pak. Hati-hati gunakan lehermu, nengok. Hati-hati gunakan lehermu, nengok, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan lehermu, nengok. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hukum Taurat kita minggu ini diambil dari titah kelima dan artinya. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Mari adik-adik, kita akan bernyanyi sebelum mendengarkan epistel. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan.
beriman, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Adik-adik, kita sekarang memasuki epistel. Mari kita membaca firman Tuhan yang diambil dari Keluaran 18 ayat 17 sampai 23. Tetapi mertua Musa menjawabnya, "Tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau baik bangsa yang beserta engkau ini, sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa. Maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu, tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Ya, adik-adik, sebelum kita melakukan pengakuan iman rasuli, mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 467 ayat 1 dan 3, Asini Roham Hupuji. Kedohot ngolunami gabi ula-ulani. Ya, selanjutnya ayat 3 ya adik-adik. Naing hu hati dakon hami hagogo on mi tok-tok paluaho namar dosa na parjahat na bolo inganan Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom adik-adik,
mari dengarkan pengumuman. Yang pertama, bagi kalian yang berulang tahun tanggal 5 Oktober sampai 11 Oktober, Kakak dan Abang Guru Sekolah Minggu mengucapkan selamat ulang tahun untuk kalian. Semoga panjang umur, sehat selalu, semakin menjadi anak yang pintar, dan menjadi anak yang lebih baik lagi. Pengumuman yang kedua, tetap semangat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Sering-sering cuci tangan pakai sabun ya. Lalu makan sayur dan buah yang banyak biar daya tahan tubuhnya kuat. Lalu pakai masker jika keluar rumah. Dan jaga jarak dengan orang-orang di sekitar kita. Pengumuman yang ketiga, yuk kita buat kreativitas minggu ini. Hasilnya dapat adik-adik berikan ke papa mama dan share melalui WhatsApp grup orang tua. Kalau kalian punya Instagram atau mama papa punya Instagram, bisa posting di story dan mention @smhkbp Perumnas. Ditunggu ya adik-adik. Pengumuman yang keempat, Kakak Abang Guru Sekolah Minggu memberikan kesempatan untuk adik-adik yang ingin memberikan video bernyanyi, bermain musik, atau menari. Dan nanti persembahan pujian tersebut akan dimasukkan ke ibadah sekolah minggu selanjutnya. Ditunggu ya adik-adik. Pengumuman yang terakhir, yang kelima, persembahan. Terima kasih Papa Mama dan adik-adik yang telah memberikan persembahan sekolah minggu ke gereja. Kiranya menjadi berkat untuk mendukung pelayanan di gereja. Bagi papa mama dan adik-adik yang ingin memberi persembahan minggu ini, dapat mentransfer ke nomor rekening yang tercantum di berikut ini. Sekian pengumuman dari Kak Rena. Kiranya kalian tetap diberkati Tuhan dan sehat selalu. Selamat melanjutkan ibadah adik-adik, Tuhan berkati. Kita naikkan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 239, Perubahan Besar. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku, di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. What a wonderful change in my life has been brought since Jesus came into my heart. I have light in my soul for which long I had sought since Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart. Floods of joy are my soul like the sea billows roll. Since Jesus came into my heart. Shalom, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Inang harap semuanya dalam keadaan sehat. Mama papa di rumah juga senantiasa dalam keadaan sehat. Hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah online kita. Tidak terasa ya, 1 minggu sudah berlalu. Hari ini kita bersama kembali dalam pendengaran firman Tuhan. Nah, gimana? Alkitabnya sudah disediakan belum? Sudah? Oke, sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, duduk yang rapi, lipat tangannya, kemudian mulutnya ditutup juga, jangan ada lagi yang ngomong-ngomong ya. Tutup matanya, kita mau berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Lukas pasal 9 dimulai dari ayat 28 sampai dengan 36. Lukas 9
ayat 28 sampai 36. Inang akan bacakan untuk kita, mari dengarkan dengan bersama-sama. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu, mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikian pembacaan firman. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan pembacaan firman Tuhan untuk kita hari ini. Yang pasti di bagian judul daripada sebelumnya itu, kita sudah bisa menggambarkan kira-kira pada peristiwa apa ya, kenapa ada cerita ini diselipkan di dalam nats kita pada hari ini. Nah, perlu kita ketahui bahwa adik-adikku, nats kita hari ini adalah merupakan bagian pertama ketika Yesus Kristus memberitahukan kepada murid-muridnya tentang kebenaran bahwa dialah yang akan menjadi penyelamat bagi umat manusia yang berdosa melalui peristiwa di kayu salib. Sebelum dia tiba pada saat itu, pada peristiwa penyaliban itu, Yesus terlebih dahulu menunaikan tugasnya dengan memberitahukan kepada mereka apa yang akan dia alami. Sembari dia memberitahukan itu, dia mengawali dengan perjalanan doa menuju gunung dengan tujuan untuk penyerahan diri, sembari memantapkan bahwa yang dia lakukan itu adalah tugas mulia atau tugas yang berharga. Nah, mungkin bagi adik-adik akan ada pertanyaan, kenapa Yesus itu harus berdoa ke gunung? Dia harus pergi dulu naik gunung baru dia dapat berdoa kepada Bapa. Sementara dalam kehidupan kita tidak harus demikian dulu baru dikatakan kita bisa berdoa kepada Bapa. Pada masa itu bagi sebahagian orang ada anggapan bahwa ketika dia naik ke gunung atau ke tempat yang tinggi, maka dia jauh lebih dekat kepada Bapa ketika menyampaikan doa, mengucap syukur dan memberikan persembahan. Akan tetapi kalau kita lihat pada situasi sekarang, tidak harus tunggu naik ke gunung yang tinggi dulu baru kita bisa berdoa kepada Bapa dan merasakan bagaimana kita bisa dekat kepada Bapa. Jadi nanti adik-adik jangan ada yang mencoba di rumah atau mengatakan kepada mama papa, "Mak, ternyata kalau berdoa itu baru bisa terasa dekat dengan Tuhan, harus tunggu di tempat yang tinggi dulu." Maka nanti adik-adik
Bisa saja ambil itu meja, lalu susun lagi kursi di atas, baru duduk di sana lalu berdoa. Atau mungkin ada yang jadinya naik ke atas lemari dengan maksud supaya aku lebih dekat kepada Tuhan, maka aku harus berdoa dari tempat yang tinggi ini. Jangan, karena dikatakan bahwa Allah itu, Tuhan itu tidak jauh dari kita. Seperti lagu itu mengatakan, Dia hanya sejauh doa. Nah, dalam peristiwa berdoa, di sana ada yang berbicara dan ada yang mendengar. Nah, kalau kita kaitkan dengan anggota tubuh, yang berbicara itu menggunakan anggota yang mana? Mulut. Lalu kalau kita mendengar itu dengan menggunakan apa ya? Mata, telinga, menggunakan telinga. Nah, coba sekarang ukur dulu seberapa jauhnya mulut dengan telinganya. Nah, coba ya. Oh, ternyata dia hanya sejengkal. Jadi tidak jauh. Dalam artian Allah itu berada selalu dekat dengan kita. Memanggil Dia tidak harus perlu dengan suara yang keras-keras. Tapi saat kita berbicara biasa seperti nada begini, Allah juga mendengarkan kita lewat doa-doa yang kita naik. Lalu kemudian di dalam nats itu dikatakan, ketika murid-murid itu, tadi siapa namanya? Petrus, Yakobus, dan siapa lagi? Yohanes. Ketika Petrus, Yakobus, dan Yohanes terbangun dari tidur, lalu mereka melihat Yesus itu tiba-tiba berubah. Kira-kira berubahnya seperti apa ya? Kok dikatakan berubah? Apa mungkin seperti superhero dalam film-film itu? Contohnya seperti Superman. Ketika dia hendak menolong orang, langsung dia sibakkan bajunya lalu berkata Superman. Ada baju biru, lalu ada lambang es di sana kelihatan. Seperti itu kan? Atau mungkin seperti Ultraman yang mengatakan Ultraman Giga. Dia angkat tangannya lalu berubah dari ukuran kecil menjadi ukuran besar. Atau mungkin seperti Power Rangers. Dari yang berpakaian biasa lalu tiba-tiba dia berubah untuk menggunakan pakaian yang berbeda lalu bertotek. Apakah seperti itu? Tidak. Dikatakan ketika murid itu terbangun lalu melihat Yesus itu bersinar, yang menandakan kemahakuasaannya, kemahamuliaannya, kemahaagungannya. Dari situlah mereka semakin mengenal bahwa memang benar Dia itu adalah anak Allah yang agung dan yang mulia, termasuk juga dalam gambaran yang maha kuasa. Pengenalan mereka semakin dalam tentang Yesus, tanpa Yesus harus berkata, lihat aku adalah Allah yang agung, aku adalah Tuhan yang mulia, aku adalah Tuhan yang maha kuasa. Tidak. Pengenalan mereka tentang Yesus yang semakin dalam bukan lagi ditambah dari verbal atau perkataan, tetapi mereka melihat secara nyata bagaimana Yesus menggambarkan melalui dirinya. Hari ini kita mendapatkan pelajaran yang berharga. Ketika dikatakan di dalam nats bahwa Yesus berubah, kita juga sebagai umat manusia bisa berubah. Berubah bukan dalam artian seperti superhero yang di film itu ya, tapi berubah dalam artian masuk dari kegelapan lalu keluar menuju terang. Dari kegelapan kita diubahkan menjadi anak-anak terang bagi Tuhan, yang senantiasa melakukan yang terbaik baginya, melakukan yang menjadi kesukaan baginya. Banyak orang-orang di luar sana yang tidak mampu melakukan apa yang telah Tuhan Yesus teladankan kepada dia. Nah, adik-adik, baik abang kakak guru sekolah minggu, baik juga amang inang sintua, demikian juga dengan amang inang pendeta.
Setiap orang yang mengatakan dirinya pengikut Kristus, percaya Kristus, harus berubah menjadi lebih baik lagi. Supaya apa? Supaya orang mengenal kita bukan hanya dari perkataan. Jadi kita tidak perlu bersusah payah harus menunjukkan, oh aku harus rajin dulu ke gereja, baru orang mengenal aku sebagai orang Kristen. Oh iya, aku harus pakai kalung salib dulu, aku harus pakai gelang salib dulu, harus ada penanda salib dulu di tubuhku, baru aku bisa dikenal sebagai orang Kristen. Tidak. Perubahan yang kita tunjukkan itu harus bisa menunjukkan kita sebagai pengikut Kristus, yaitu lewat apa? Perbuatan. Seperti siapa? Seperti Yesus melakukannya semasa dia dalam perjalanan mengajar dan melakukan karya penyembuhan bagi orang-orang di sekeliling. Karena itu dikatakan, mari contoh Yesus, berubah meneladani dia. Seperti apa? Yang pertama, kita tahu Yesus itu selalu berupaya untuk memberikan pertolongan kepada siapapun yang meminta pertolongan kepada dia. Tidak ada kata penolakan, tidak ada alasan satu dan lain hal supaya Yesus tidak jadi memberikan pertolongan kepada dia. Tapi sebaik mereka yang mengikutinya meminta pertolongan tanpa harus dua kali berkata, Yesus langsung sigap, cepat, dengan tangan terbuka memberikan pertolongan yang nyata. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau di rumah orang tua kita kan sering minta pertolongan ya buat adik-adik. Kalau misalnya mama minta pertolongan, adik-adik gimana responnya? Langsung cepat berbuat kah? Mengiyakan kah langsung melakukan atau bagaimana? Jangan-jangan ketika mama kita minta tolong, Butet, tolong dulu mama, bantu dulu mama, bersihkan dulu ini. Tapi kita langsung menjawab, mama inilah aku terus, asik-asik aku aja. Aku lagi enak-enak nonton, mama itu sibuk aja ngurus, nyuruh ke sana, nyuruh ke sini. Aku capek, Mam. Apa seperti itu? Atau mungkin ketika papa kita minta tolong, Ucok, coba bersihkan dulu ini, sapu dulu ya, Mam. Tapi lagi-lagi kita berkata, aduh Pak, aku ngantuk lah, aku mau tidur dulu ya. Dari posisi duduk bermain, tapi ketika papanya menyuruh dia untuk membersihkan sesuatu, dia langsung beranjak masuk ke kamar alih-alih katanya mau tidur. Padahal tujuannya adalah menghindar, jangan sampai dia yang disini. Apakah seperti itu? Yang pasti tidak ya. Adik-adik sekolah minggu HKBP Perumnas Tangerang adalah adik-adik yang baik. Ketika mama papa menyuruh dia, maka dia akan langsung mengerjakan dan melakukannya dengan sukacita. Lalu yang kedua, apakah gambaran sikap teladan yang diberikan Tuhan Yesus kepada orang-orang, kepada kita, kepada adik-adik dan mama papa di rumah sana? Dikatakan mengasihi. Mengasihi adalah suatu perbuatan baik yang membuat orang mampu untuk bersukacita, merasakan bahagia. Jadi setiap perbuatannya itu membuat orang tersenyum. Tidak ada namanya di sana perbedaan. Tidak ada di sana permintaan atau balas jasa. Ketika dia mengasihi, dia akan selalu memberikan yang terbaik kepada siapa. Sama seperti Kristus. Dia mengasihi setiap orang di dunia ini tanpa mengenal namanya perbedaan. Tidak pernah mempersoalkan apakah engkau baik atau apakah engkau jahat. Tuhan Yesus tidak pernah mengistimewakan orang yang selalu melakukan kebaikan di dalam hidupnya atau orang yang agak jarang-jarang melakukan kebaikan di dalam hidupnya, apalagi terhadap Yesus. Kasihnya sama rata kepada siapapun yang dia ciptakan. Lalu kemudian sikap memaafkan. Bagaimana ketika teman-temannya menjahili, apakah adik-adik mau memaafkan atau justru membalas jauh lebih hebat daripada yang dia perbuat itu? Memaafkan dalam artian di sini
memaafkan dan mengajar dia untuk mengenal yang dia lakukan itu adalah tidak baik. Maka akan memberikan nasihat, akan memberikan contoh, kemudian supaya dia mengikuti dan menyadari yang dia lakukan itu tidak baik. Dan masih banyak lagi hal-hal atau sikap-sikap yang bisa diteladani oleh murid-murid Yesus atau pengikut-pengikut Yesus, termasuk dengan kita hari ini, yang mampu membawa kita masuk kepada perubahan yang lebih baik lagi. Berubah dan berbuah, itu yang diharapkan oleh Yesus Kristus dari setiap pengikutnya. Itu sebabnya dikatakan di dalam Roma 12 ayat 11, coba buka Alkitabnya ya. Roma 12 ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jangan biarkan apapun di sekitarmu mengganggumu untuk berubah lebih baik lagi bagi Tuhan, supaya engkau atau dirimu berkenan di hadapan Tuhan. Biarkan saja orang mau melakukan apa, orang mau berkata apa, orang mau berbuat apa, yang penting dirimu selalu berjalan bersama dengan Yesus. Itu sebabnya diawali di ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan dirimu, sehingga kamu dapat, ya, garis bawah ya, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, adik-adikku, hari ini kita mendapatkan pelajaran yang berharga. Sebagai pengikut Kristus, setiap orang diharapkan berubah menjadi lebih baik lagi. Bukan berarti adik-adik itu bukan orang yang baik, tetapi Allah, Tuhan Yesus menginginkan adik-adik, abang kakak guru sekolah minggu, mama papa, dan kita semua parhalado di gereja, Allah inginkan jadi lebih baik lagi daripada yang sebelumnya. Kalau hari ini kita melakukan satu kebaikan, besok harus mampu melakukan 2, bahkan mungkin lebih. Besoknya bertambah lagi, besoknya bertambah lagi. Kalau hari ini kita melakukan sebuah kesalahan, maka besok menghindarlah dari kesalahan. Besoknya lagi, dan besoknya. Mengurangi kesalahan pelanggaran di dalam hidup dan memperbanyak segala kebaikan yang berkenan di hadapan Tuhan sepanjang kita hidup. Untuk itu, hari ini adik-adikku yang terkasih, jadilah lebih baik lagi, lebih rajin lagi, lebih taat lagi, dan lebih setia lagi kepada Tuhan. Semangatlah selalu, jangan lengah dan jangan malas. Walaupun kita tidak bertemu secara langsung melalui ibadah di dalam gereja, janganlah ada rasa malas di dalam dirimu untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Sembari berdoa, ya Tuhan Yesus, kiranya Engkau menguatkan semua orang yang bekerja dalam pembangunan gerejamu supaya cepat selesai, dan kami juga boleh beribadah bersama dengan teman-teman, abang kakak guru sekolah minggu, amang inang sintu dan amang inang pendeta di dalam bait-Mu. Berdoalah selalu, lakukan yang menjadi keinginan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita diberkati dan menjadi pewaris kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Ayat istimewa kita pada minggu hari ini diambil dari Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa, kami bersyukur atas limpahan rahmat-Mu dalam kehidupan kami.
Tuhan beri kami waktu untuk boleh menjalani hari yang baru, dan hari ini juga kami boleh mengucap syukur kepadamu melalui ibadah online kami ini. Biarlah kiranya Tuhan segala lagu pujian kami menjadi keagungan bagi nama-Mu, dan firman-Mu yang telah berkumandang di tengah-tengah kami menjadi penuntun yang setia, yang semakin mendidik kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi, supaya kami senantiasa berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas lawatan-Mu dalam kehidupan ini. Tuhan beri kami kesehatan di sepanjang hari, terutama ya Tuhan di tengah masa pandemi ini. Kiranya sampai dengan hari-hari ke depan, Engkau senantiasa memberkati kami, memberi kami kesehatan, memberi kami kekuatan, dan juga tidak lupa sukacita, agar kami boleh bersama-sama dengan mama papa kami, teman-teman kami, dan orang-orang di sekitar kami menjalani kehidupan ini di dalam rasa yakin dan rasa syukur, sembari mengupayakan yang berkenan di hadapan-Mu. Kami mau berdoa ya Tuhan bagi abang kakak guru sekolah minggu kami yang selalu mengupayakan pelayanan yang terbaik bagi kami adik-adik sekolah minggu. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka baik dalam pekerjaan maupun dalam pendidikannya, agar kiranya Tuhan mereka senantiasa bersukacita dan mampu dalam rasa bahagia memberikan pelayanan yang lebih baik lagi untuk hari-hari ke depan. Kami juga percaya bagi Amang Inang Parhalado yang senantiasa setia melayani Engkau di dalam baik-Mu. Ya Bapa ya Tuhan, peliharalah kehidupan mereka, baik pekerjaan dalam kehidupan keluarga juga. Kiranya mereka senantiasa bersukacita dalam melayani Engkau dan melakukan pekerjaannya setiap hari. Kami mau berdoa juga buat negara ini, buat bangsa ini, buat dunia ini. Kiranya Tuhan lingkupi dengan segala berkat-Mu, jauhkan hal-hal yang tidak baik, terutama ya Tuhan virus corona ini boleh segera berlalu dari muka bumi ini. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita mau mengumpulkan persembahan. Mari kita bernyanyi bersama-sama dari buku ND 753 di Perjalanan Yesus di Joloku ayat pertama dan kedua. Kita nyanyi bersama-sama adik-adik. Adik-adik yang terkasih, kita akan menutup ibadah kita. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu.
Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajahnya dan dikasihankannya lah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepada kamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Pasti selalu sehat ya, dan selalu ceria meskipun masih ibadah online. Nah, adik-adik, minggu ini adalah minggu kreativitas. Jadi, kreativitas di minggu ini adalah menyanyikan lagu sekolah minggu. Nah, menyanyikannya bisa bareng sama mama, papa, kakak, abang, atau adiknya. Atau bisa juga adik-adik menyanyikan sendiri loh. Nah, adik-adik, judul lagunya boleh bebas ya. Yang adik-adik tahu, yang adik-adik suka, yang adik-adik hafal. Oke, contohnya nih adik-adik, boleh lagu hari ini, atau lagunya met ahuan bagian rohakon, atau boleh juga I love you Jesus deep down in my heart ya adik-adik. Nah, lagunya itu boleh adik-adik diiringin oleh mama papa, atau bisa juga bertepuk tangan. Jangan lupa ya adik-adik untuk kreativitasnya, karena kakak dan abang sangat rindu sekali melihat adik-adik bernyanyi bersama, meskipun online ya adik-adik. Nah, jangan lupa juga adik-adik untuk men-share ke WhatsApp grup orang tua sekolah minggu atau ke Instagram sekolah minggu HKBP. Jangan lupa ya, kakak tunggu. Dadah.
Adik-adik, ibadah kita sudah selesai, kita sudah bernyanyi, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Sampai bertemu minggu depan untuk ibadah online kita kembali. Jangan lupa minggu ini kita ada kreativitas ya adik-adik. Nanti setelah sudah dikerjakan, minta mama papa untuk kirimkan ke grup orang tua sekolah minggu atau